Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggia Evitarini selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang berharga bagi saya untuk mempresentasikan hasil akhir dari tugas akhir mata kuliah konseling populasi khusus dengan tema kajian klien anak berkebutuhan khusus dengan sindrom Asperger. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena anak dengan diagnosis Asperger memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, serta perilaku mereka. Dalam dunia konseling, memahami kebutuhan khusus mereka adalah langkah pertama untuk memberikan intervensi yang tepat dan efektif. Dan semoga presentasi ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi inspirasi untuk lebih peduli, aware, dan memberikan perhatian kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mari disimak. Baik, berikut ini adalah profil dari klien. Klien berinisial dengan RDK, berusia 7 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan status pendidikannya ini berupa siswa kelas 1 sekolah dasar. Selanjutnya ada keadaan keluarga. RDK adalah anak tunggal, memiliki keluarga yang dimana kedua orang tuanya bekerja. Nah, jadi RDK ini kalau berangkat sekolah diantar oleh ayahnya, dan ketika pulang sekolah itu diantar oleh mbaknya, atau bisa dibilang pembantunya, seperti itu. Namun ketika sudah pulang sekolah, ia di rumahnya bersama dengan neneknya dan mbaknya tersebut. Dan kedua orang tuanya ini merupakan orang tua muda yang namun kedua orang tuanya ini sangat peduli dan sangat aware terhadap kendala yang dialami oleh anaknya tersebut. Jadi orang tuanya ini sangat mendukung perkembangan dari RDK supaya dapat berkembang dengan semestinya seperti anak-anak sebaya yang seusia dengan RDK tersebut. Baik, selanjutnya ada latar belakang dari klien. Nah, latar belakangnya ini RDK merupakan anak tunggal dan juga RDK berdomisili di Kota Bekasi. Ia merupakan siswa kelas 1 sekolah dasar di salah satu sekolah inklusi di Kota Bekasi. RDK sangat suka menggambar dan menyukai hewan dinosaurus dan hewan reptil. Nah, RDK menjadi populasi khusus karena ia merupakan anak yang didiagnosis Asperger. Nah, kenapa bisa didiagnosis Asperger? Karena orang tuanya sudah tahu nih perkembangan RDK ini berbeda dengan anak seusia-usianya. Nah, jadi akhirnya orang tuanya ini membawa RDK ke psikolog. Dan sebelum didiagnosis Asperger, RDK ini juga mengalami speech delay karena ia diberikan tontonan YouTube oleh ibunya. Nah, jadi ia bisa berbahasa Inggris sedari kecil, tapi ia belum bisa berbahasa Indonesia. Hingga akhirnya ia duduk di sekolah. Akhirnya ia duduk di taman kanak-kanak. Ia masih menyampurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan akhirnya lambat laun speech delay-nya sudah menghilang. Nah, jadi kenapa bisa menghilang? Karena orang tuanya ini rajin membawa RDK ini ke terapi seperti itu. Dan di taman kanak-kanak ini ia mendapatkan bimbingan khusus berupa shadow teacher di sekolah tersebut. Dan juga RDK ini bersekolah di sekolah yang sama dari ia taman kanak-kanak hingga sekarang kelas 1 SD. Ia berada di sekolah yang sama hingga sekolah sudah mengerti RDK ini didiagnosis seperti apa, dan juga pihak sekolah memberikan pembelajaran yang efektif untuk RDK seperti itu. Nah, RDK ini juga memiliki imajinasi yang sangat kuat dan seperti halnya yang tadi, ia suka menggambar dan ia sangat suka menuangkan imajinasinya di selembar kertas seperti itu. Selanjutnya teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, apa sih Asperger itu?
Nah, jadi sindrom Asperger ini adalah salah satu kondisi dalam spektrum autisme yang kini tidak lagi dianggap sebagai diagnosis terpisah, melainkan bagian dari Autism Spectrum Disorder atau ASD, sesuai dengan kriteria di DSM-5. Nah, sindrom Asperger ini juga termasuk dalam kategori ASD tanpa disabilitas intelektual atau keterlambatan bahasa. Nah, ini berarti anak-anak dengan sindrom ini biasanya memiliki kemampuan kognitif yang normal atau bahkan di atas rata-rata. Selanjutnya ada prognosis dan diagnosis dari klien. Nah, yang pertama ini saya akan membahas prognosis terlebih dahulu, yang dimana pertama ada tingkat fungsi yang baik. Nah, si RDK ini memiliki kecerdasan yang normal dan juga ia dapat mendengarkan secara baik dari pembelajaran. Dan juga ia sudah bersosialisasi secara mandiri tanpa bantuan shadow teacher lagi. Nah, selanjutnya ada perbaikan seiring usia. Meskipun RDK ini pasti memiliki sudah mandiri secara sosial, tapi dia juga harus meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasinya seiring dari berjalannya usia dia dan pengalaman hidup dia. Kemudian ada resiko gangguan mood. Nah, resiko gangguan mood dari RDK ini memiliki resiko gangguan mood yang lebih tinggi karena ia ini sering tiba-tiba, oh, saya malas, saya bosan, dan saya happy. Nah, dia sering banget mengalami gangguan mood seperti itu. Kemudian ada dukungan dari keluarga dan lingkungan, dan alhamdulillahnya keluarganya sangat mendukung dari RDK itu sendiri, dan juga guru-guru di sana sangat membantu RDK dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Selanjutnya ada terapi dan intervensi diri. Nah, alhamdulillahnya juga keluarganya RDK ini sudah memberikan terapi kepada RDK-nya, ya ini seperti terapi bicara dan juga terapi ia belajar membaca. Nah, jadi bukan hanya di sekolah saja, tetapi di terapinya juga ia belajar membaca sama terapisnya, dan ia sudah membaca 2 suku kata bersama terapisnya, seperti itu. Selanjutnya ada diagnosis. Nah, jadi diagnosisnya ini RDK anak laki-laki berusia 7 tahun yang duduk di kelas 1 sekolah dasar, dan orang tuanya RDK sudah memperhatikan beberapa perilaku yang mencolok dari RDK ini duduk di bangku PAUD atau taman kanak-kanak. Nah, yang mengarah pada kemungkinan diagnosis sindrom Asperger dengan melakukan evaluasi klinis kepada psikolog. Nah, jadi orang tuanya RDK ini melakukan evaluasi klinis kepada psikolog. Nah, melakukan seperti wawancara dan observasi yang mungkin melalui penilaian seperti perilaku sosial, komunikasi, dan minat anaknya tersebut. Nah, psikolognya ini juga pasti akan mencari tanda-tanda kesulitan dalam interaksi sosial seperti komunikasi nonverbal dan juga motorik-motoriknya serta pola perilaku repetitif yang khas oleh RDK miliki, seperti itu. Baik, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari klien. Nah, yang pertama akan saya bahas ini kelebihan. Yang dimana kelebihan dari klien yang pertama ini ada kemampuan memori yang baik. Jadi ia dapat menangkap pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang ia lakukan di sekolah ataupun di rumah. Ia bisa sharing dengan baik kepada gurunya. Yang kemudian ada teliti dan disiplin. Jadi RDK ini sangat teliti dalam belajar kegiatan pembelajaran dan juga ia sangat disiplin dalam kegiatan sehari-hari di sekolahnya. Nah, ketiga, dapat menggambar dengan sangat bagus. Nah, RDK ini merupakan tipe anak yang memiliki imajinasi yang kuat. Nah, jadi ia menuangkan imajinasinya tersebut di selembaran kertas. Nah, kemudian
RDK ini tipe anak yang jujur. Nah, bukan hanya itu saja, RDK sudah bisa dengan baik belajar baca, tulis, dan hitung seperti itu. Nah, kelemahannya itu yang pertama, ia kesulitan berkomunikasi. Nah, jadi RDK ini sulit berkomunikasi karena ia masih menggabungkan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian ia memiliki sensitivitas sensorik. Nah, jadi ia sensitif terhadap kebisingan seperti itu. Nah, juga sebenarnya walaupun ia memiliki kelebihan kemampuan memori yang baik, tetapi ia sedikit lamban dalam menangkap pemahaman dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya ada hambatan yang dialami oleh RDK. Nah, yang pertama, hambatannya ini kesulitan mengikuti instruksi. Jadi, guru-guru di sekolah tersebut harus memberikan pengulangan instruksi kepada RDK supaya RDK ini memahami instruksi yang diberikan oleh gurunya. Seperti itu. Yang kedua, lamban dalam menangkap materi pembelajaran. Jadi, RDK ini tipe anak yang suka bengong. Nah, jadi, ia lamban dalam menangkap materi pembelajaran. Nah, yang ketiga, kesulitan mengembangkan kesadaran diri. Nah, kesulitan mengembangkan kesadaran diri di sini tuh lebih di mana RDK ini suka sekali bengong. Nah, jadi gurunya ini suka mengingatkan atau menegur dia supaya dia tidak bengong seperti itu. Nah, kemudian ada peluang yang dimiliki. Nah, peluang yang dimiliki oleh RDK yang pertama ini kemampuan berbahasa yang baik. Nah, jadi RDK ini tuh kan bisa dua bahasa, ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kemampuan berbahasanya ini bisa sangat baik seperti itu. Yang kedua, memiliki imajinasi yang bagus. Yang ketiga, minat dalam gambar. Nah, RDK ini memiliki minat dalam menggambar seperti gambar-gambar dinosaurus, hewan-hewan reptil seperti itu. Terus juga memiliki peluang dalam bidang akademis. Nah, RDK ini sangat memiliki peluang bidang akademis di bagian seperti bahasa. Kemudian partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena RDK ini memiliki fisik yang kuat. Jadi dia mungkin bisa diarahkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut untuk meluangkan energi yang ia miliki seperti itu. Kemudian ada layanan konseling yang tepat. Nah, layanan konseling yang tepat nih, yang pertama ada layanan konseling individu, yang dimana pada proses kegiatan observasi ini saya memberikan konseling individu seperti pendekatan personal. Nah, konseling individunya ini memberikan kesempatan bagi RDK ini berbicara tentang perasaan, terus tantangan dan pengalaman RDK secara langsung. Nah, juga dalam proses konseling ini saya juga memberikan teknik role playing yang dimana karena ia suka dinosaurus, jadi saya menempatkan diri saya dan diri RDK ini sebagai dinosaurus walaupun berbahasanya berbahasa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian juga ada bisa dapat konseling keluarga. Nah, konseling keluarga ini lebih ke arah melibatkan anggota keluarganya sih. Nah, jadi konseling keluarganya ini melibatkan anggota keluarga dalam proses konseling untuk meningkatkan pemahaman keluarganya tentang sindrom Asperger dan cara mendukung anak itu di rumah. Seperti itu. Nah, yang kemudian bisa alih tangan kasus. Nah, karena ini bukan ranah dunia guru BK ataupun konselor, jadi guru BK ataupun konselor bisa alih tangan kasus kepada ahlinya seperti psikolog, psikiater, ataupun terapis. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya kepada pihak sekolah dan RDK ini, RDK ini didiagnosis dengan sindrom Asperger. Nah, rencana intervensi disusun untuk mendukung perkembangan sosial dan komunikasinya, dan juga termasuk terapis keterampilan sosial dan dukungan di kelas. Nah, alhamdulillahnya ini
sekolahnya ini berkurikulum menggunakan kurikulum sendiri. Nah, jadi ada campuran kurikulum dari pihak dari Kemendikbud dan juga kurikulum berdasarkan perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi dukungan dari guru-guru, dukungan dari teman-teman sebaya ini sangat membantu perkembangan keterampilan sosial RDK di sekolah. Dan juga orang tua juga dilibatkan dalam proses ini untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah. Nah, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan RDK dapat belajar mengatasi tantangan yang dihadapinya dan berkembang secara optimal dalam lingkungan sosial serta akademiknya. Baik, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.